Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Tamimi pada pelajaran teknologi layanan jaringan atau TLJ untuk kelas 11 TKJ SMK Dakwah tahun ajaran 2020-2021. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi data untuk di bab pertama. Sebelum kita membahas komunikasi, di sini ada kompetensi dasar yang kita akan ampu pada hari ini. Yang pertama 3.1 memahami ragam aplikasi komunikasi data. Yang kedua 4.1 menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, satu, siswa mampu mengidentifikasi ragam aplikasi komunikasi data. Dua, siswa mampu menyebutkan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi berbagai standar komunikasi data serta menyebutkan berbagai standar komunikasi data. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama itu konsep komunikasi data. Kata kunci utama dalam materi ini adalah komunikasi. Jadi kita membahas komunikasi sebelum kita membahas komunikasi data. Jadi kita ada pengertian lah, intinya kita tahu apa itu komunikasi. Sehari-hari Anda selalu melakukan komunikasi, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Di sini ada dua tipe atau bagaimana cara penyampaiannya komunikasi itu terjadi. Yang pertama itu komunikasi dengan diri sendiri, seperti bertanya-tanya tentang suatu hal yang akan dijawab oleh hati dan pikiran. Berapakah nilai dari 1 tambah 2? Tentu otak akan berpikir dan memberikan jawaban, kemudian mendelegasikan pada sistem motorik kita melalui tangan, lalu tangan kita akan menulis jawabannya, terlepas itu benar atau salah dari jawaban itu. Itu adalah contoh dari komunikasi dengan diri sendiri. Adapun komunikasi dengan orang lain, di sini seperti berbicara, berdiskusi dengan teman atau berdiskusi dengan guru, bertanya dengan guru pada saat kita berdialog atau berkomunikasi. Guru memberikan materi dan kamu bertanya, itu termasuk komunikasi dengan orang lain. Atau dengan menyuruh teman kita dan lain sebagainya. Itu adalah konsep dari komunikasi. Jadi komunikasi ada diri sendiri, ada komunikasi dengan orang lain. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama komponen utama dalam komunikasi. Apa sih komponen utama dalam berkomunikasi? Nah, dalam berkomunikasi ini ada beberapa komponen utama agar tujuannya lebih efektif dan tepat sasaran, yang harus memenuhi 5 komponen dari komunikasi ini sehingga terjadinya suatu komunikasi. Yang pertama yaitu bagian A, komunikator. Nah, kita tahu bahwasannya apa sih, siapa komunikator, apa itu komunikator? Komunikator di sini yaitu orang yang menyampaikan pesan. Orang ini perlu memiliki kemampuan dalam mempresentasikan informasi secara tepat melalui pesan yang dikirim pada komunikan. Jadi di sini lihat pada gambar di sini ada gambar orang, yaitu warna merah dengan inisial S. Ini artinya orang ini, gambar ini sebagai komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Dan yang kedua yaitu komunikan. Komunikan ini artinya orang yang menerima pesan atau receiver, orang yang menerima pesan yang telah disampaikan oleh pengirim, yaitu komunikator. Nah, jadi di sini ada inisial R warna biru nih. Ini artinya receiver, menerima pesan dari siapa? Dari komunikator, orang yang menyampaikan pesan lalu diterima oleh komunikan. Ini disebut sebagai receiver, menerima. Lalu yang ketiga yaitu informasi. Nah, setelah kita sampaikan pesan yang ada terima, apa yang disampaikan yaitu berbentuk informasi. Nanti kita di pelajaran selanjutnya akan mengetahui apa itu informasi. Nah, ini adalah suatu pesan yang disampaikan dalam bentuk informasi.
Nah, informasi ini nanti banyak bentuk-bentuknya. Lalu yang keempat yaitu media atau saluran komunikasi. Nah, saluran berkomunikasi yang digunakan untuk melakukan pertukaran pesan atau pertukaran informasi hendaknya dalam satu protokol dan terjangkau oleh kedua belah pihak. Contohnya, kita dalam berdiskusi secara langsung atau tidak langsung seperti chatting, video conference, video call, dan lainnya. Apalagi pada saat ini pandemi, banyak sekali melakukan komunikasi melalui media-media, yaitu bisa video call atau video conference atau telepon, chatting, dan lainnya. Itu adalah medianya atau alat untuk berkomunikasinya. Dan yang selanjutnya yaitu feedback. Nah, setelah komunikator memberi pesan, menyampaikan pesan suatu informasi lalu diterima oleh receiver, kemudian feedback yaitu umpan balik. Nah, umpan balik ini menandakan suatu keberlangsungan proses komunikasi, artinya komunikasi kita aktif. Jadi ada yang menyampaikan pesan lalu diterima oleh pesan lalu dibalikkan. Itu adalah disebut komunikasi ini yaitu aktif, yaitu ada yang mengirim, ada yang menerima lalu dikirim balik atau feedback. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Apa saja sih jenis-jenis komunikasi? Yang pertama yaitu komunikasi secara verbal atau lisan. Nah, komunikasi ini disampaikan secara lisan seperti kata-kata atau ucapan sehingga dapat dimengerti oleh dua belah pihak. Contohnya, di sini ada gambar orang-orang yang sedang berdialog atau berdiskusi dengan kata-kata atau ucapan antara orang yang satu dengan orang yang satu. Ini saling berdialog dengan lisan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi secara nonverbal, artinya dengan isyarat atau bahasa tubuh. Komunikasi ini lebih cenderung menggunakan aspek gerakan oleh tubuh atau body language apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya. Terdapat komunikasi alternatif yaitu nonverbal dengan menggunakan gerak-gerik badan untuk menunjukkan sikap tertentu. Nah, contohnya di sini ada banyak ekspresi wajah, bahkan ada ekspresi menggerakkan badan, yaitu dengan seperti ini, sedang tidur. Ini artinya ekspresi, dengan kita menunjukkan ekspresi kita sudah ada makna atau sudah bernilai bahwasanya kita sedang tidur atau sedang kaget atau wow atau berdiam atau pusing. Nah, ini artinya komunikasi secara nonverbal, artinya tidak melalui lisan atau tetapi dengan gerak atau body language, dengan gerakan tubuh. Dan yang kedua yaitu di sini ada contoh dengan menggerakkan jari. Nah, seperti yang pernah kita lihat di televisi, itu ada komunikasi yang nonverbal. Biasanya di pojok kanan bawah TV itu siaran televisi, biasanya ada tuh yang untuk orang yang tidak berbicara. Nah, itu akan berbicara dengan gerakan jari atau tangan. Untuk selanjutnya yaitu komunikasi secara tertulis. Nah, komunikasi secara tulis ini memanfaatkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, serta kode berupa tanda, simbol, dan tipografi untuk memberikan informasi kepada komunikan dalam memahami konten pesan yang disampaikan. Contohnya, kita mengirim email. Nah, dengan tulisan kita ketik. Nah, apa beritanya kita kirim via email. Ini dalam bentuk email, artinya ketikan tertulis. Dan kedua, ini bisa dalam bentuk gambar, poster, koran. Ini adalah pesan komunikasi secara tertulis. Dan yang ketiga yaitu chatting. Ini secara tertulis, yaitu pesan yang kita sampaikan kita ketik lalu jadilah sebuah komunikasi informasi secara tertulis. Dan yang ketiga yaitu lingkup area komunikasi. Nah, di sini ada dua lingkup area komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi secara internal. Maksudnya bagaimana? Menyampaikan ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang lingkup terbatas. Contohnya ketika kita sedang meeting, rapat guru atau rapat
masalah project-project atau masalah bisnis kita secara internal, artinya di dalam, tidak ada kaitannya dengan di luar. Nah, adapun yang ini seperti contohnya, ini komunikasi secara internal, ya kita sedang meeting, rapat, ya, secara bisnis ya, bisa juga berdasarkan secara pribadi, keluarga dan lainnya. Dan yang kedua yaitu komunikasi secara eksternal, merupakan model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan atau pesan. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh para wartawan yang menyampaikan informasi dari luar untuk kita sampaikan untuk di televisi. Artinya dia menyampaikan suatu berita dari luar. Ini namanya komunikasi secara eksternal. Nah, ini siaran pers atau penyampaian berita. Dan yang ketiga itu metode komunikasi, yaitu metodenya yang pertama komunikasi secara tidak langsung. Metode penyampaian pesan ini dilakukan tanpa harus bertatap muka atau face to face. Nah, contohnya kita telepon. Nah, kita tidak perlu tatap muka, dengan jarak pun kita bisa berkomunikasi. Dan kedua yaitu teleconference atau video call. Nah, apalagi sekarang pandemi, kita sudah banyak belajar pun sudah pakai dengan video conference atau video call, belajar dengan Google Meet, dan meeting para pekerja dan para perusahaan pun sudah melakukannya. Dan yang ketiga itu chatting, yaitu biasanya kayak sekarang kita melalui pesan WhatsApp, contohnya soal atau link lainnya, itu kita saling berkomunikasi, ini melakukan chatting. Jadi ada telepon, video call, dan chatting. Dan yang kedua yaitu komunikasi secara langsung. Ini merupakan cara penyampaian pesan yang banyak dilakukan oleh orang pada umumnya. Dengan metode ini komunikator dan komunikan selalu bertatap muka ketika melakukan aktivitas komunikasi tanpa adanya bantuan media atau peralatan lainnya. Contohnya kita langsung bertemu dengan teman kita, berjabat tangan, face to face, artinya wajah ketemu wajah, itu artinya komunikasi ini secara langsung, kita langsung ketemu. Beda dengan yang tadi kita video call dan chatting dan lainnya, itu tidak secara langsung. Nah, mungkin cukup di sini untuk materi kita. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dari saya, apabila ada yang kurang dipaham, dimengerti, nanti bisa komentar di video ini, dan nanti ada sesi tanya jawab, kita melakukan Google Meet atau Zoom dan lainnya, boleh, terserah, kamu bisa tanya ke saya, ada materi atau pelajaran yang saya sampaikan kurang dimengerti. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.